Tapi berbeda dengan Mu'adz bin Jabal, sahabat mulia ini meminta suatu amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari siksa neraka. Ini merupakan sesuatu yang jarang dilakukan oleh seseorang, kecuali kalau dia benar-benar orang-orang yang kokoh keimanannya dan orang-orang yang benar dia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, laqad sa'alta an 'azim, sungguh wahai Mu'adz, engkau meminta perkara yang sangat agung, engkau memohon sesuatu yang sangat besar, yang sangat mulia. Permintaan Mu'adz bin Jabal merupakan permintaan yang jarang diminta oleh seseorang. Makanya kata Nabi SAW, ini adalah permintaan yang sangat agung, permintaan yang sangat mulia, permintaan yang sangat jarang diminta oleh manusia. Karena kebanyakan manusia, apalagi di zaman sekarang ini, manusia kebanyakan meminta harta, meminta jabatan, meminta uang yang banyak, meminta rumah mewah, mobil mewah, dan seterusnya. Tapi berbeda dengan Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka kata Nabi SAW, wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaihi, dan permintaan ini akan dimudahkan bagi orang-orang yang Allah mudahkan atasnya masuk ke dalam surga dan dijauhkan, dibebaskan dari siksa neraka dengan suatu amalan yang dia kerjakan di dunia. Amalan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang dipermudah, maka Allah akan memudahkannya untuk mengerjakannya, melakukannya, mengamalkannya. Bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan, taufik dan hidayah, maka Allah akan memberikan dia jalan agar bisa mengerjakannya. Ini merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan sesuatu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari siksa neraka. Apa kata Nabi SAW? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah, engkau tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini perkara yang sulit, kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Dia hanya beribadah kepada Allah dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Apalagi di zaman kita sekarang ini, sangat banyaknya kesyirikan-kesyirikan, orang-orang beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, beribadah kepada patung, pohon, benda mati, keris, jimat, dan lain sebagainya. Ini termasuk belum beribadah kepada Allah. Ini termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sulit, ya. Sulit sekali kita beribadah hanya kepada Allah tanpa menyekutukan Allah, dan dipermudah bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Dipermudah bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah Allah. Mudah bagi orang-orang yang Allah berikan bimbingan, keselamatan. Bagi orang-orang yang Allah cintai akan diberikan kemudahan.
Wa tuqimus shalah. Kemudian amalan yang kedua, melaksanakan sholat. Ini juga sulit. Melaksanakan sholat sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, tapi mudah-mudah saja bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Wa tu'tiz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Juga mengeluarkan harta ini sesuatu yang berat, karena kebanyakan manusia bakhil, pelit, nggak mau berzakat, nggak mau berinfak, nggak mau bersodakoh, maunya hartanya disimpan saja. Maka ini sulit, tapi mudah bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau berinfak, dia mau bersodakoh, dia mau mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Wa tasumu Ramadan, begitu juga berpuasa di bulan Ramadan adalah perkara yang sulit, ya. Kebanyakan orang-orang tidak mau berpuasa, berat, alasannya macam-macam. Ada yang bilang saya ini pekerja keras, saya ini ya kehausan, kalau kerja selalu dahaga, berat. Tapi berpuasa di bulan Ramadan ini amalan yang dipermudah bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan, bagi orang-orang yang Allah cintai. Wa tahujjul baita, engkau berhaji ke Baitullah, ke Ka'bah. Dan ini di dalam riwayat hadis, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu diwajibkan, bagi yang tidak mampu maka tidak ada kewajiban untuk berhaji. Dan haji ini sulit bagi orang-orang kaya, haji ini sulit bagi orang-orang yang berharta. Sulit, kenapa? Karena akan mengeluarkan harta yang sangat banyak, sayang, ya. Bagi orang yang pelit, sayang, mending beli motor, mending beli mobil, mending bikin rumah, perhitungan mereka. Tapi bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, dia akan melaksanakan haji dengan kemampuannya. Kemudian kata Nabi SAW, itu amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan melindungi seseorang dari siksa neraka. Yang pertama, bertauhid, ya, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan sholat, kemudian membayar zakat, infak, sedekah, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Kemudian Nabi SAW menambahkan amalan-amalan yang lain. Summa qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair, maukah saya tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebaikan. Jadi pintu-pintu kebaikan itu banyak, amalan-amalan soleh itu banyak. Diantaranya kata Nabi SAW, as-sawmu junnatun, puasa itu merupakan perisai. Kenapa puasa dikatakan perisai? Karena dia menjaga seseorang dari amarah, menjaga seseorang dari hawa nafsu syaitaniyah. Puasa juga bisa menjaga seseorang dari kejahatan-kejahatan yang akan dia lakukan, karena dengan berpuasa dia menjadi orang yang tidak mampu untuk berbuat, ya, badannya agak lemah, ya, dan kemudian dia fokus beribadah kepada Allah ketika berpuasa, tidak kepada sesuatu yang lain. Makanya dia menjadi perisai dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Was-shadaqatu tudhi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara.
Sedekah akan menghilangkan kesalahan-kesalahan dosa sebagaimana air yang akan menghilangkan, memadamkan api.